Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 216. Selamat mendengarkan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berani mengakui perasaannya. Mungkin jika dia memberitahukan niatnya lebih awal, dia akan menjadi orang yang berada di sisinya. Dia akan menjadi salah satu teman sekelasnya yang disebut gadis emas. Dia berpikir panjang dan keras malam itu sebelum akhirnya mengerti. Dia akan puas jika dia bisa benar-benar bahagia. Mungkin cinta sejati bukan tentang kepemilikan. Dia merasa keadaan pikirannya telah meningkat pada saat itu. Meski begitu, dia terus memperhatikannya. Ia bahagia dengan gadis itu. Dia tidak menyangka dia menjadi pria yang penuh perhatian yang akan melakukan segalanya untuk gadis itu. Dia akan menyiapkan sarapan di pagi hari, membawa makan siang di siang hari, mengantarnya pulang sepulang sekolah. Ini berlanjut sampai lulus. Setelah itu, mereka masuk Salt River University bersama. Dia tidak lagi sederhana dalam ujian kali ini. Dia diterima di Universitas Greenwood di ibu kota kampung halamannya, City sebagai lulusan terbaik, kabupaten, kota, dan provinsinya. Dia juga menjadi lulusan terbaik provinsi pertama dalam sejarah SMA Kota Su dan yang pertama diterima di universitas nomor 1 di negeri ini. Mereka tidak terus berhubungan sejak universitas, dan hanya akan mengirim pesan berkat satu sama lain selama liburan. Dia ingin melupakannya dan melanjutkan hidupnya. 3 tahun telah berlalu, namun dia masih bersembunyi di bagian terdalam hatinya. Orang itu adalah David. Ketika Celia melihat topik dan karakter yang sedang didiskusikan oleh obrolan grup sekolah menengahnya, dia melompat dari tempat tidur, langsung terjaga. Itu karena siswi Sarah yang mereka diskusikan adalah pacar David. Bagaimana mungkin? Mengapa Sarah menjadi seperti ini? Bagaimana dengan David? Apa yang terjadi padanya? Apa yang dia lakukan sekarang? Dia melihat obrolan grup membahas bahwa Sarah menjadi seperti ini karena David mencampakkannya untuk orang baru. Wajah Celia langsung memerah karena marah. Setelah mengenal David selama 2 tahun, tidak mungkin dia melakukan itu. Dia bukan tipe pria yang berubah-ubah dalam kasih sayang. Dia mengira mungkin Sarah lah yang mencampakkan David. Namun, dia telah mengintai di obrolan grup selama ini. Dia tahu bahwa percakapan akan beralih ke dia jika dia mengatakan sesuatu. Karena itu, dia hanya menonton percakapan itu dalam diam, berharap David muncul dan akhirnya mengatakan sesuatu. David tidak mengatakan apa-apa meskipun banyak teman sekelas yang menyebut-nyebutnya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada David. Celia menatap ponselnya sepanjang pagi, takut melewatkan jawaban David. Menjelang tengah hari, David akhirnya angkat bicara di grup chat. Celia lega melihat penjelasan David. Benar saja, itu cukup banyak apa yang dia berspekulasi. Sarah lebih memilih ahli waris yang kaya daripada David. Dia tidak mengerti mengapa Sarah melakukan itu padahal David begitu baik padanya. Apakah uang benar-benar penting? Jadi bagaimana jika dua orang yang saling mencintai tidak punya uang? Tidak bisakah mereka hidup bahagia selamanya? Hal-hal seperti itu pasti tidak dapat dipahami oleh seorang gadis yang tidak pernah kekurangan uang sejak dia masih kecil. Tunggu sebentar, Celia sepertinya mengingat sesuatu. Sarah mencampakkan David, jadi, David masih lajang sekarang? Dan dia pasti kesal sekarang, kan? Haruskah aku menghiburnya? Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 217. Celia duduk di tempat tidur, wajahnya yang cantik berkerut, sementara pertengkaran sengit muncul di benaknya. Haruskah saya mengirimi David pesan untuk menghiburnya? Bagaimana jika dia pikir aku menyukainya, tapi aku suka dia? Aku harus mengakui perasaanku padanya sekarang, atau dia akhirnya akan mendapatkan pacar lain, karena aku tidak bisa melupakannya. Aku harus mencoba mengejarnya. Setelah mengambil keputusan, Celia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi David pesan dengan tangan gemetar. Namun, dia mengetik dan menghapus pesan sederhana itu. Dia menghapusnya dan mengetik lagi. Pada akhirnya, dia telah mengubahnya lebih dari 10 kali sebelum mengatupkan giginya dan mengirimkannya ke David. Dia hanya mengirim beberapa kata. Celia, David, bagaimana kabarmu? Setelah mengirim pesan, Celia menatap ponselnya dengan gugup. Mata besarnya yang indah terbuka lebar sampai terasa sakit. Bisa dipahami bagaimana perasaannya. Springfield, kantor sementara Eastleigh International. David sedang duduk di kantor manajer umum saat dia mengobrol dengan semua orang di obrolan grup. Sebuah pesan teks muncul di layar ponsel. Celia, David, bagaimana kabarmu? David mengetuk pesan teks itu dan mengetahui bahwa itu dari teman sekelas Smanya, Celia. Pikirannya terbang kembali ke sore itu bertahun-tahun yang lalu. Gadis yang dia selamatkan di persimpangan Kota Su. Itu berbahaya. Seorang gadis tergelincir di tengah jalan, dan sebuah truk berat melaju tak terkendali. Dia bekerja paruh waktu sebagai pengantar barang. Tanpa berpikir 2 kali, dia membuang sepedanya ke samping dan berlari untuk membawanya ke pinggir jalan.
Ketika dia membawa gadis itu ke pinggir jalan, truk itu meraung melewati mereka dan segera menabrak sebuah bangunan di bawah konstruksi tidak jauh. Jika dia ragu-ragu sama sekali, gadis itu akan tertabrak truk. Hampir pasti kematian jika truk seperti itu menabrak seseorang. Saat itu juga hujan, dan ada lokasi konstruksi di sekitar persimpangan yang membuat jalan menjadi licin. Jika dia juga terpeleset dalam prosesnya, keduanya akan terbunuh oleh truk. Oleh karena itu, dia ketakutan meskipun dia telah menyelamatkan gadis itu. Setelah menyelamatkan gadis itu, dia mengetahui bahwa dia itu teman sekelas barunya, Celia. Karena penyelamatan itu, lebih dari selusin pesanan takeaway-nya telah dibatalkan. Bosnya malah memotong gajinya setengah bulan. Dia masih ingat hari pertama Celia di sekolah, dan dia langsung menimbulkan kegemparan di antara hampir semua anak laki-laki sekolah. Semua orang mulai mengalami cinta di sekolah menengah, dan Celia membuat semua laki-laki menyukainya. Gaun putihnya, rambut pirangnya, dan wajahnya yang halus dan sempurna membuatnya tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. David juga terkesan dengannya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Selama sekolah menengah, dia sibuk setiap hari, berniat menghasilkan lebih banyak uang untuk meringankan beban Bibi Sally dan keluarga Bibi Diana. Sejak dia menyelamatkannya, kedua orang itu perlahan menjadi akrab satu sama lain, akhirnya menjadi teman dekat. Baru setelah dia bersama Sarah dia mulai menjauhkan diri dari Celia karena Sarah sangat cemburu. Sarah tidak ingin dia bergaul dengan Celia. Sebagai seorang pria, David dapat merasakan bagaimana Celia memperlakukannya secara berbeda. Namun, dia tidak berani menerimanya. Celia seperti awan indah di cakrawala, terlihat tapi tak terjangkau. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 218. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, dan dia sering dianiaya oleh paman Bobby hingga dia pindah ke rumah Bibi Sally. Karena itu di sekolah menengah, dia memiliki harga diri yang rendah. Namun, dia mencoba berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi untuk menyembunyikan rasa rendah diri yang terkubur jauh di dalam hatinya. Lagi pula, dia takut Celia memperlakukannya seperti itu karena rasa terima kasih telah menyelamatkannya. Dia pikir dia mengasihani dia. Oleh karena itu, sedikit alasan memberitahunya bahwa gadis-gadis seperti Celia berada di luar jangkauannya. Setelah mendapatkan Sarah, perlahan dia melupakan Celia. 3 tahun telah berlalu. Selain bertukar sepatah kata saat menyampaikan doa restu di hari raya, mereka hampir tidak berbicara. Dia tidak berharap dia mengiriminya pesan tiba-tiba. Dia pasti sudah membaca pesan yang dia kirim di obrolan grup. Dia mengirim pesan kembali. David, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Celia? Di sisi lain, Celia menatap layar ponselnya yang akhirnya mendapat jawaban. Dia langsung sangat gembira. Dia mengetik pesan lain dan mengirimkannya ke David. Celia, aku juga baik-baik saja. David, kapan kamu datang ke ibu kota? Aku akan mengajakmu berkeliling kota metropolis internasional. Ibu kota yang menarik dan memiliki banyak tempat wisata. David, tentu. Kebetulan saya mungkin akan datang ke ibu kota dalam beberapa hari. Saya akan mengganggu Anda kalau begitu, karena saya tidak terbiasa dengan ibu kota. Celia membeku ketika dia melihat pesan David. David datang ke ibu kota, dan dalam beberapa hari, aku tidak memimpikannya, kan? Celia, benarkah? Apakah kamu yakin tidak menggodaku? David, tentu saja. Celia, kalau begitu, kita sudah sepakat. Hubungi aku saat kamu sampai di ibu kota. Daud, oke. Celia, David, Celia, ku dengar kamu putus dengan Sarah. David, ya, kamu pasti pernah melihatnya di obrolan grup. Tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Celia, jangan sedih. Ini bukan salahmu, kamu juga korban. David, saya baik-baik saja. Yang terburuk sudah berakhir. Saya akan menyambut masa depan dengan senyuman. Celia, oke, aku akan ada untukmu. Setelah Celia mengirim pesan, pipinya menjadi merah padam. Itu sangat tampan. Pada saat yang sama, dia sangat gugup saat dia mulai bernapas dengan cepat. Dia tidak tahu bagaimana David akan menanggapinya. Cukup jelas apa yang dia maksud ketika dia mengatakan itu, kan? David tertegun mendengar pesan itu. Terus terang, berbohong jika mengatakan bahwa David tidak tertarik pada gadis seperti Celia. Namun, dia memiliki pengendalian diri yang kuat. Dia tidak akan memikirkan atau menyentuh apa yang tidak dimaksudkan untuk menjadi miliknya. Dia dan Celia adalah dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Pada akhirnya, dia memilih Sarah. Saat itu, dia tidak berpikir ada banyak perbedaan antara dia dan Sarah. Namun, itu berbeda sekarang. Dia memiliki sistem, dan dua garis paralel telah mencapai titik temu. Karena itu, David memutuskan untuk mengikuti arus dan tidak sengaja menghindarinya. Namun, dia baru saja putus dengan Sarah dan belum siap untuk membuka diri kepada orang lain dan melanjutkan hidup.
Sarah sudah sangat menyakitinya. Dia berakhir dengan hasil ini setelah 4 tahun kerja keras. Jika dia belum mendapatkan sistem dan mengubah lintasannya, hidupnya, apa yang akan terjadi padanya? Bahan tertawaan SRU, objek penghinaan Leo, dan bahkan hinaan dari Sarah. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di sekolah. Betapa sedihnya Sarah. Namun, itu tidak layak untuk mendapat simpati David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 219. Terutama karena dia telah terlalu menyakiti David. Tidak ada yang salah dengan putus ketika dua orang berhenti mencintai satu sama lain. Namun, Sarah malah mempermalukannya untuk menyenangkan Leo setelah putus, yang menurut David terlalu menyakitkan. Sebelum kembali normal, dia memutuskan untuk tidak menanggapi petunjuk Celia dan menunggu beberapa saat. Pertama, oleh karena itu, dia berkata, saya akan menghubungi Anda ketika saya berada di ibu kota. Di sisi lain, Celia menunggu dengan cemas, dan David akhirnya mengirim SMS kembali. Namun, dia agak bingung dengan isi pesannya. Apa artinya itu? Apakah saya tidak membuat diri saya cukup jelas? Kenapa dia sepadat pohon? Apakah saya harus mengatakan, David, saya menyukaimu dan ingin bersamamu? Bisakah saya menjadi pacar Anda? Agar dia menerima petunjuk itu, cukup sulit bagi seorang gadis untuk mengatakan itu, oke. Oh, dia benar-benar babi. Namun, Celia bersorak ketika dia ingat bahwa David akan segera datang ke ibu kota dan mereka bisa melakukannya, bertemu satu sama lain. Oke, aku akan segera memberitahunya. Dia bilang dia akan tetap menghubungiku. Aku tidak akan menerima apapun yang kurang dari jawaban yang pasti. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu Celia. Suara ibunya Mindy Graham datang dari luar pintu. Celia, ini sudah hampir tengah hari. Kenapa kamu masih tidur? Bangun, kami punya tamu. Bukankah gadis besar sepertimu malu? Aduh, Bu, ini hari Sabtu. Biarkan aku tidur sebentar lagi. Tidur? Sudah kubilang kita punya tamu. Cepat turun dan sapa mereka. Itu tamumu. Saya tidak mengenal mereka. Kenapa aku harus turun? Kamu tidak akan pernah mengenal mereka jika kamu tidak turun. Cepat turun setelah mandi. Jangan membuat saya memanggil kamu lagi. Mindy berbalik dan turun setelah selesai berbicara. Celia dengan kesal bangkit dari tempat tidur dan mulai mandi. Dia tidak punya pilihan. Jika ibunya datang ke sini untuk kedua kalinya, dia akan membuka selimutnya. Celia turun setelah mandi. Dia melihat seorang ibu dan anak berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Ayahnya, John Yang, duduk di samping mereka, membaca koran. Ayah, Mama, Celia berteriak ketika dia pergi ke ruang tamu. Celia, cepatlah. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada mitra bisnis saya, Bibi Kathleen, dan ini putranya Joshua Houston. Joshua adalah siswa top yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Kalian harus berbicara satu sama lain, kata Mindy kepada Celia dengan senyuman. Bibi Mindy, aku bukan murid top. Saya mendengar bahwa Celia kuliah di Universitas Greenwood, universitas terkenal di dunia. Celia merupakan siswa terbaik, kata Joshua dengan rendah hati. Dia menatap Celia, matanya hampir keluar dari kepalanya. Wajah Celia masih basah karena mandi setelah bangun dari tempat tidur. Dia tidak memakai riasan dan mengenakan piyama longgar. Sebagai ahli waris kaya raya, Joshua adalah tangkapan yang bagus. Tingginya lebih dari 1,8 meter dan memiliki penampilan yang cukup bagus. Dia juga sudah banyak berkencan dengan banyak wanita selama bertahun-tahun. Namun, dalam hal level, tidak ada wanita yang dia kencani 1/10 dari Celia tanpa riasan. Setidaknya dia berpikir begitu. Dengan kecantikan mencapai sekitar 6 atau 7, wanita manapun bisa menjadi 8 atau 9 setelah merias wajah. Jarang bertemu 9,5 tanpa riasan, seperti Celia. Ibunya membawanya ke sini hari ini untuk memperkenalkannya kepada putri salah satu mitra bisnisnya, yang juga mahasiswa top di Universitas Greenwood. Dia awalnya menolak gagasan itu. Sekolah top seperti Universitas Greenwood harus menjadi kutu buku memakai kacamata. Dia tidak tertarik pada wanita seperti itu. Dia ingin bersenang-senang selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak punya pilihan karena ibunya mengatakan dia akan memotong keuangannya jika dia tidak datang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 220. Ibunya telah memanfaatkan kelemahannya. Bagaimana dia bisa bersenang-senang tanpa uang? Bagaimana dia akan menghabiskan sepanjang malam di pub dengan teman-temannya? Bagaimana dia akan mendapatkan mobil sport terbaru? Bagaimana dia akan berkeliling dengan mobil sport mengejar gadis-gadis? Karena itu, dia berada di bawah tekanan keuangan. Namun, dia jatuh cinta begitu melihat Celia. Dia pernah membual kepada teman-temannya bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan laut untuk seekor ikan. Namun, ia tak segan-segan merelakan puluhan bahkan ratusan lautan untuk Celia, apalagi satu.
Kalian berdua adalah siswa terbaik, jadi kalian anak muda punya lebih banyak hal untuk dibicarakan. Kata Mindy sambil terkekeh. Halo, Bibi Kathleen dan Yoshua. Sapa Celia sambil duduk. Halo, Celia. Halo, Celia. Celia muak dengan sorot mata Yoshua. Mereka penuh posesif seperti orang lain. Satu-satunya yang disukainya adalah cara David memandangnya. Itu adalah tampilan penghargaan tanpa jejak keinginan. Kedua keluarga tidak berbicara lama sebelum makan siang. Setelah makan siang, Celia membuat alasan untuk pergi, mengatakan bahwa dia akan pergi berbelanja dengan sahabatnya. Dia tidak ingin berbicara dengan mereka lagi. Dia tahu apa yang sedang dilakukan ibunya, dia ingin menjodohkannya dengan putranya. Itu bisa memperkuat kerjasama mereka. Pada akhirnya, keuntungan datang lebih dulu. Itu hebat. Ajak Yoshua keluar sementara Bibi Kathleen dan aku mendiskusikan suatu bisnis. Mindy berkata kepada Celia, Mama, saya akan berbelanja dengan sahabat saya. Mereka semua perempuan, tidak pantas membawa laki-laki, keluh Celia. Apa yang salah dengan seorang pria? Dia bisa membantu Anda membawa barang-barang Anda. Jika tidak, bisakah kamu membawa semua yang dirimu sendiri? Balas Mindy. Ya, saya dapat membantu Celia membawa barang-barang. Jangan khawatir, Celia, saya dalam keadaan sehat, dan saya berolahraga secara teratur. Aku baik-baik saja dengan membawa 100 kg. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, kata Yoshua cepat. Dia ingin sekali pergi berbelanja dengan Celia. Akan lebih baik lagi jika mereka berduaan. Namun, alangkah baiknya memiliki beberapa pacar di sekitar. Dengan kecantikan Celia, seberapa buruk pacarnya, pikiran berada di mal dikelilingi oleh wanita cantik peringkat lebih tinggi dari 9 dan melihat iri orang-orang di sekitar mereka, ini membuat Yoshua merasa sangat bersemangat. Celia berhenti bicara dan berbalik. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Yoshua bergegas mengejarnya. Begitu mereka berada di luar villa, Celia menyuruh Yoshua menunggu mobilnya. Yoshua berdiri di sana dan menunggu dengan penuh semangat. Dia mengira mereka akan berbagi mobil, tetapi Celia membuatnya menunggu untuk naik bersamanya. Seorang gadis yang membiarkan seorang pria naik mobilnya seperti membiarkan dia memasuki kamar tidurnya. Sepertinya Celia perlahan menerimanya. Itu memberi Yoshua ledakan kepercayaan diri. Dia berpikir dalam hati, dengan pesonaku, bahkan wanita cantik seperti Celia akan segera menjadi milikku. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.